Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Tafsiri Kalimatit Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Di halaman yang ke-20, idza fahimta dzalika fata'ammal al-uluhiyyata allati asbataha Allah ta'ala li nafsihi wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa ghairihima an yakuna lahu minha mithqala habatin min khardalin. Ketika engkau sudah paham makna la ilaha illallah, engkau mampu merenungkan tafsir yang benar dari kalimat la ilallah, merenungkan uluhiyah, yang mana hal tersebut telah ditetapkan oleh Allah sendiri, bahwasanya bahwa Allah sendiri itulah sesembahan yang hak. Wa nafaha, dan Allah SWT menolak sesembahan selainnya, selain dirinya, baik itu yang disembah Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, atau selain keduanya. Mereka tidak berhak sedikit pun, sekecil apapun untuk disembah. Tidak boleh kita memberikan persembahan kepada selain Allah, sedikit pun, sekecil apapun. Yang namanya syirik tetaplah syirik. Kemudian berkata Syekh Al Fauzan di halaman 20, al-uluhiyatu maknaha al-ibadat. Uluhiyah itu sama dengan ibadah. Wa min huna ghalita katsiruna fi tafsiri la ilallah. Akan tetapi ternyata masih banyak orang-orang yang keliru, orang-orang yang salah di dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Wa fassaruha bi ghairi tafsiriha. Mereka menafsirkan tidak dengan tafsir yang benar. Siapa saja mereka? Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, yang pertama, kelompok yang pertama yang keliru di dalam menafsirkan kalimat la ilallah, yaitu tafsiru ahli wihdatil wujudi li kalimati tauhidi, yaitu kelompok ahlu wihdatul wujud. Siapa pelopornya? Ibnu Arabi wa atba'uhu, dan para pengikutnya. Yaquluna, mereka menafsirkan la ilaha illallah la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, atau la ilaha maujudun illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang ada kecuali Allah. Makna hadza anna kullal ma'budati kulluha hiya Allah. Ini adalah penafsiran yang sangat fatal, salahnya. Kalau ditafsirkan tidak ada sembahan kecuali Allah, tidak ada sembahan yang ada kecuali Allah, berarti seluruh sesembahan yang ada di muka bumi ini semuanya Allah. Yesus itu Allah, dewa itu Allah, kemudian benda-benda yang dikeramatkan Allah, binatang itu Allah, bintang-bintang Allah, matahari Allah, bulan Allah, semuanya Allah. Kalau ditafsirkan dengan tidak ada sembahan yang ada kecuali Allah. Mengapa demikian? Li'anna indahum, karena menurut kelompok ahlu wihdatil wujud,
annal wujuda la yanqasimu baina khaliqin wa makhlukin. Karena yang ada di alam semesta ini, tidak bisa dibagi antara mana makhluk, mana khaliq dan mana makhluk, mana pencipta dan mana ciptaan. Menurut mereka huwa kulluhu wallah, semuanya itu adalah Allah. Hada makna annahum ahlu wihdatil wujud. Inilah penafsiran menurut kelompok ahli wihdatul wujud. Yaj'alunal wujuda yattakhidu. Semua yang ada di alam semesta ini adalah satu kesatuan. Wala yanqasimu, tidak terbedakan, tidak bisa dibagi. Ya. Kulluhu Allah, semuanya adalah Allah. Menurut mereka mahma abadal insana, meskipun orang itu menyembah manusia, min syai'in fa innahu qad abadallah, pada hakikatnya dia itu menyembah Allah. Alladzi abadal baqara, meskipun orang tersebut menyembah sapi. Walladzi abada sodama, meskipun orang tersebut menyembah berhala, menyembah patung. Walladzi abadal hajara, meskipun orang tersebut menyembah batu. Walladzi abadal basyara, menyembah manusia. Walladzi abadal malaikata, menyembah malaikat. Kulluhum ya'budunallaha. Menurut mereka, kelompok ahli wihdatul wujud, pada hakikatnya mereka itu menyembah Allah. Mengapa? Li'annallaha huwal wujudul mutlaq. Karena Allah itu adalah wujud yang mutlak, yang tidak bisa dipisah, yang tidak bisa dibedakan dengan makhluknya. Dan ini adalah tafsir kalimat tauhid yang sangat berbahaya. Walladzi yaqulu innal wujuda yanqasimu ila qismaini ila khaliqin wa makhluqin yaquluna anhu inna hada musyrikun. Bahkan orang-orang ahli wihdatul wujud menuduh kepada ahli tauhid yang mengatakan bahwasanya yang ada ini terbedakan menjadi dua, ada pencipta dan ada yang diciptakan. Lalu kemudian kelompok ahli wihdatul wujud justru menuduh, mengatakan kepada orang ahli tauhid, inna hada musyrikun, ini adalah orang musyrik. Fala yakunu muwahhidan indahu, dia bukanlah orang yang muwahhid menurut kelompok wihdatul wujud. Ia akan disebut sebagai muwahhid, kata kelompok ahli wihdatul wujud, illa man qala annal wujuda syai'un wahidun huwallah. Ia dikatakan sebagai muwahhid kalau ia mau mengucapkan segala yang ada ini adalah satu kesatuan, yaitu Allah. Famahma abadta min hadal kauni min asjarin au ahjarin au asnamin au tawagitin au tawagita fa innaka ta'budullah. Ya. Meskipun engkau menyembah yang ada di alam semesta ini, baik itu yang disembah pepohonan, bebatuan, patung, para togut, pada hakikatnya engkau itu menyembah Allah. Li'anna hadha huwa Allah, karena yang ada ini sesungguhnya adalah satu kesatuan, yaitu Allah. Inilah penafsiran yang dimiliki oleh kelompok wihdatul wujud. Wa bihadhil munasibah fa innahu yughallitu ba'dul awami yaqulu wala ma'buda siwaka walakin law qala la ma'buda bihaqqi siwaka wa hada yuwafiqu qaul ahli wihdatil wujud falau zada kalimata bihaqqin sah li anna ma siwahu ma'budun bil batil. Ya. Maka penafsiran
ahli bidatul wujud ini banyak menggelincirkan sebagian orang awam. Ya, orang awam menjadi sesat karena menafsirkan dengan tafsiran kelompok bidatul wujud. La ma'budah siwaka, tidak ada sembahan kecuali engkau. Meskipun dirinya mengatakan la ma'budah bihaqqin siwaka, tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau. Tetapi selama ia masih meyakini bahwa yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini tidak bisa dibedakan antara pencipta dan makhluk, ya, maka orang yang seperti ini sesuai dengan keyakinan ahli bidatul wujud. Seandainya mereka menafsirkan, meskipun mereka ahli bidatul wujud, menambah kata-kata hak, selama mereka tidak bisa membedakan mana pencipta dan mana ciptaan, maka tetaplah mereka adalah kelompok ahli wahdatul wujud. Ya. Karena sungguhnya li'anna ma siwahu ma'budun bil batil. Apa saja selain Allah, sesembahan itu batil. Jadi ini tidak cocok dengan apa yang ditafsirkan oleh kelompok wahdatul wujud. Apa saja selain Allah adalah Allah itu sendiri. Karena Allah dengan selain Allah satu kesatuan. Ya. Dan tafsiran ahli wahdatul wujud ini menyimpang, bertentangan dengan ayat di antaranya surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha, yang demikian itu sesungguhnya Allah dialah satu-satunya yang hak, sesembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunih, dan sungguhnya apa saja yang diseru, apa saja yang disembah selain Allah, huwal batil, adalah batil. Wa anna Allah huwa aliyul kabir, dan sungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Jadi yang selain Allah itu batil. Tidak bisa dikatakan selain Allah itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Selain Allah itu adalah pada hakikatnya Allah, karena Allah dengan ciptaannya menjadi satu, tidak terpisah. Maka jelas ya, tafsir kelompok ahli wahdatul wujud bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan Al-Quran, di antaranya surat Al-Hajj ayat 62. Kemudian selanjutnya, kelompok yang kedua, tafsiru ulama'il kalami li kalimati tauhid. Tafsir ulama kalam, mereka menafsirkan la ilaha illallah la qadira ala ikhtira wal khalqi wa tadbir wal ijadi illallah. Tidak ada yang mampu menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mampu mengatur, tidak ada yang mampu mewujudkan kecuali Allah. Wa hadza ghairu sahihin. Ini adalah penafsiran yang salah. Hada yuwafiqu dinal musyrikin. Karena ini sama dengan keyakinan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mereka mengatakan la yaqduru alal khalqi illallah. Tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah saja. La yuhyi illallah. Tidak ada yang mampu menghidupkan kecuali Allah saja. La yumitu illallah. Tidak ada yang mampu mematikan, tidak ada yang mampu memberikan rezeki kecuali Allah. Wahada tauhid rububiyah. Ini adalah tauhid rububiyah, sebagaimana tauhid yang diyakini oleh orang musyrik. Maka tafsir dari ulama kalam ya, adalah tafsir yang menyimpang, tafsir yang salah. Kemudian kelompok yang ketiga, tafsirul la ilaha illallah indal jahmiyati wal mu'tazilati wa man saru ala nahjihim wa nafyul asma'i wa sifati lianna man asbatal asma'a wasyifati indahum yakunu musyrikan. Kemudian tafsir kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah, dan siapa saja yang berjalan di atas tata cara hidup mereka,
dan siapa saja yang membuka-buka karya-karya mereka. Kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka menolak nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah. Bahkan mereka berpendapat orang yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah dialah orang musyrik. Tauhid yang ada pada mereka yaitu menolak nama-nama dan sifat Allah, dan ini jelas sangat berbahaya. Allah sebagai Rabb ditolak. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat ditolak oleh kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian kelompok yang keempat, tafsiru al-hizbiyina wal ikhwaniyina al-yawma. Tafsir kalimat la ilallah dari kelompok hizbiyin, dari kelompok ikhwaniyin. Mereka menafsirkan la ilaha illallah la hakimiyata illa lillah. Tidak ada undang-undang kecuali hanya milik Allah. Wal hakimiyatu kama yasummuna ha juz'un min makna la ilallah. Padahal hakimiyah, undang-undang, peraturan-peraturan itu tidak mencakup makna la ilallah. Undang-undang, peraturan, menyusun undang-undang di dalam suatu negara itu hanya bagian saja dari makna la ilallah. Di anna ma'naha syamilun likulli anwa'il ibadah. Membuat undang-undang, membuat peraturan itu hanya bagian dari ibadah. Sedangkan makna la ilallah mencakup seluruh ibadah. Bagaimana mungkin kita menafsirkan la ilallah hanya dengan salah satu bagian jenis ibadah dan mengabaikan jenis ibadah yang lainnya? Fanaqulu lahum, maka kita bantah mereka, wa aina baqiyatul ibadah. Mana ibadah-ibadah yang lainnya selain menyusun peraturan, selain membuat undang-undang? Apakah ibadah itu hanya sekedar membuat undang-undang, menyusun undang-undang? Aina ruku' was sujud wa dzabhi wan nadri wa baqiyatul ibadah. Mana ruku', mana sujud, mana menyembelih, mana nadar, mana ibadah-ibadah yang lainnya? Hal ibadatu hiya al-hakimiyatu faqat. Apakah ibadah itu hanya menyusun undang-undang saja, menetapkan undang-undang saja? Idza kana ma'naha indakum al-hakimiyatu faqat. Apakah makna la ilallah hanya sebatas menyusun undang-undang saja? Menurut kalian seperti itu? Wa aina ma tunafihi min anwa'i syirki. Ya, bagaimana? Apakah ada penolakan kepada jenis-jenis kesyirikan? Apakah kalian ketika menyusun undang-undang, membuat peraturan-peraturan, ya, mereka menggembar-gemborkan, ya, mari kita kembali kepada syariat Islam? Apakah mereka menuliskan undang-undang menolak kesyirikan? Ya subhanallah, maha suci Allah. Yang bagi at-tanabbuhu li hadzal umur. Maka kita sebagai seorang muslim berhati-hati, kita wajib peduli, kita wajib memperhatikan perkara yang berbahaya ini. Seolah-olah kelihatannya baik, kelihatannya bagus, namun ternyata menafsirkan la hakimiyata illa lillah, tidak ada undang-undang kecuali milik Allah. Ini adalah tafsir yang sangat berbahaya, ya, mengabaikan, ya, perkara yang jauh lebih penting, yaitu menolak kesyirikan dari sekedar membuat undang-undang. Yang mereka menggembar-gemborkan, mari galakan jilbab, mari tolak aksi pornografi. Tetapi apakah mereka berani mengatakan, ya, kami menolak, kami anti syirik, kami anti meminta syafaat kepada mayat, kami anti bertawasul dengan mayat, kami anti dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, kami anti dengan acara-acara yang mengandung kesyirikan, ya. Mereka tidak berani, ya. Li'anna hadhihi kalimatan azimah, ya, kalimat la ilallah adalah kalimat yang sangat agung. Tidak hanya sekedar berbicara tentang penetapan undang-undang saja. Hiya al-munjiyatu
minan nar. Kalimat ini kalimat yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Liman haqqaqaha, bagi orang yang mengamalkan konsekuensinya. Wa kullu dini yang bagi alaiha min awwalihi ila akhirih. Seluruh agama yang dibawa oleh para nabi, semuanya di atas kalimat ini dari awal sampai akhirnya. Wa da'watur rusuli wal kutubil munjalati kulluha mabniyatun ala hadhil kalim. Seruan para rasul, dakwah para rasul, demikian juga kitab-kitab yang pernah diturunkan, semuanya dibangun di atas kalimat ini. Inilah penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.